Sub yang ketiga, kita mulai tentang menemukan persamaan pola bilangan atau biasa dikenal dengan rumus suku ke N. Karena rumus suku ke N ini berbeda dengan pola tadi. Kalau pola tadi, misal diminta suku yang ke-10, nah kalian mungkin satu persatu ya bisa kalian temukan. Tapi bagaimana jika saya minta, Pak Teacher Tejo minta adalah pola suku yang ke-200. Apakah mungkin kalian akan melakukan satu persatu begitu? Ini ditambah 3 semua begitu sampai yang ke-200 atau ke-1000 mungkin. Kalau saya minta yang ke-1000, itu akan wasting time ya. Itu akan menghabiskan waktu. Nah, makanya dibentuklah persamaan. Persamaannya untuk mempermudah. Berapapun yang diminta, mau 200, mau 500, mau 1000, mau 2000, mau 10.000, mau 1 juta pun bisa ditemukan. Karena kita menggunakan rumus suku ke N dari persamaan pola bilangan tersebut. Asal bilangan itu memiliki pola. Ya. Seperti tadi, tayangan tadi yang sudah disampaikan bahwa nanti tergantung bedanya. Kalau bedanya itu merupakan macam-macam bilangan, bisa. Tapi bagaimana kalau tidak? Tidak termasuk pada macam-macam bilangan. Berarti kita harus melakukan bilangan-bilangan itu sesuai dengan suku-sukunya, dimana nanti rumus tersebut harus sama dengan suku-suku selanjutnya, sehingga inilah perbedaan dari bedanya termasuk macam-macam bilangan, satunya bedanya tidak termasuk pada macam-macam bilangan ya, di tayangan tadi. Nah, sekarang kita lihat penjelasan saya di sub yang ke-3. Sekarang kita akan mempelajari cara membuat persamaan pola bilangan atau biasa disebut dengan rumus suku ke N. Pertama-tama kita tuliskan dulu bentuk umumnya dulu, yaitu U1, U2, U3 sampai UN. Ya, ini adalah bentuk umumnya. Kemudian yang rumus suku ke N adalah mencari rumus ini, UN ya. Sehingga berlaku untuk semua barisan ini. Rumus itu berlaku untuk semua barisan yang ada di sini. Misal saya beri contoh soalnya adalah 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. Kita tahu bahwa U1-nya adalah 1, U2-nya 5, U3 9, dan seterusnya sampai UN. Suku terakhirnya adalah 25. Bagaimanakah untuk mencari UN ini? Sehingga rumus ini nanti berlaku untuk semua barisan ini. Jadi nanti kalau diminta suku ke 10, nggak ada masalah. Dengan rumus ini nanti kita bisa menemukan tanpa harus kita mengurutkan satu persatu. Ya, ini akan membuang-buang waktu kalau kita mengurutkan satu persatu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat bedanya. 1 ke 5, 5 dikurangi 1, 4. Berikutnya 9 kurangi 5, juga 4. Ternyata semuanya juga bedanya 4. Ya. Bedanya 4. Nah, bagaimana cara membuat rumus ini? Ingat, untuk menemukan rumus suku ke N, jika bedanya sama semua, ingat saya ulang kembali, jika bedanya sama semua, maka cukup kita hitung ada berapa banyak bedanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan di sini 6. 6 dikali 4. Ya.
Kemudian kita tambahkan dengan 1. Dari mana 1? Suku pertama. Nah, sekarang baru kita bisa tahu nilainya adalah berapa? 6 kali 4, 24 ditambah 1, 25. Ternyata UN ada 25. Sesuai dengan yang ada di sini. UN 25. Nah, lalu rumusnya bagaimana supaya dapat menyatakan 1, menyatakan 5, menyatakan 9, 13, 17, 21. Ini kan baru 25. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah UN sama dengan 6 ini didapat dari mana? Nah, 6 didapat dari mana? Kita lihat ada berapa banyak suku yang saya tuliskan. Teacher Tejo menuliskan ada berapa banyak suku? Coba. 1. Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, suku 6, suku 7. Berarti ada 7 suku. Lalu di sini kok 6? Harus dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena setiap lompatan berarti kan ada 7 angka di sini. 1 sampai 25 yang saya tuliskan di barisan ini. Tetapi pada waktu melompat ini hanya ada 6. Jadi intinya adalah berkurang 1. Kalau barisan itu ada 10, maka lompatannya hanya ada 9. Berkurang 1. Karena di sini ada 7 angka, setiap lompatan ini, jarak bedanya ini, maksud saya lompatan itu adalah jarak bedanya ya. Ini kan ada 6. Berarti didapat dari 7 dikurangi 1. Lalu 4 itu siapa? 4 itu adalah bedanya. Lalu ditambah 1 pertama. Kalau suku pertama ini 2, berarti di sini 2. Kalau di sini 10, di sini 10. Ya. Suku 1 yaitu kita tuliskan A. U1 kan sama dengan A. Jadi kita tuliskan A. Sehingga N-nya berapa ini? Ini kan sama dengan U7. Suku ke-25 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kan 25. Jadi N-nya bisa kita ganti dengan 7. Di sini 7 dikurangi 1, lalu B ditambah A. Kalikan ke N. UN sama dengan, ini U ya, mohon sebentar. UN sama dengan, setiap angka 7 kita ganti N. N dikurangi 1 dikali B ditambah A. Ya, inilah rumusnya. Jika beda sama. Ya, ingat-ingat, jika bedanya sama semua setiap suku tersebut, maka berlaku rumus ini. Jika bedanya tidak sama, maka tidak boleh. Buku dituliskan UN sama dengan A ditambah, kita pindahkan ke depan A-nya. Karena bersifat komutatif, berarti boleh ditukar. A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, inilah rumusnya. Biasanya di buku tuliskan ini. Rumus itu didapat dari mana? Didapat dari ini tadi, contoh dari yang Teacher Tejo berikan. Maka rumus itu terbentuknya demikian. Sekarang kita akan coba kembali dengan soal yang kedua. Ya, inilah contoh kedua. Diketahui barisan bilangan 8, 6, 4, dan seterusnya. Ingat UN-nya tidak Teacher Tejo beritahukan. Jadi tidak tahu ini berhentinya sampai mana. Tapi yang diminta adalah temukan suku ke-100. Ada dua cara. Cara pertama adalah yang dilakukan siswa kemungkinan adalah melakukan satu persatu. Suku ke-1 8, suku ke-2 6, suku ke-3 4, suku ke-4 dan seterusnya sampai suku ke-100. Jika siswa melakukan itu, maka bisa ditemukan, tetapi itu bisa menghabiskan banyak waktu. Ini yang Teacher Tejo katakan buang-buang waktu, ya, wasting time. Lalu bagaimana caranya? Langkah kedua, kita gunakan rumus yang tadi. Tadi kan sudah diketahui, tapi kita harus tahu dulu nih. Bedanya bagaimana? Sama enggak? Kalau bedanya sama, boleh dipakai. Kita coba. 8, 6, 4. Berarti suku bedanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti negatif 2. 4 dikurangi 6
negatif 2. Oh, ternyata sama. Nah, kalau sama berarti dapat kita tuliskan UN sama dengan yang tadi A tambah N kurangi 1 kali B. N-nya berapa? Yang diminta soal 100. Yang terakhir kan? A-nya siapa? 8. N-nya siapa? Ini 100. N-nya 100 dikurangi 1 dikalikan negatif 2. Ingat negatif 2 ya, bukan 2. Hasilnya berbeda. 8 ditambah, ini dikerjakan dulu, yang dalam kurung 99 dikali negatif 2. 8 ditambah negatif 198. Berarti negatif 190. Sekarang kita akan mempelajari apabila beda tiap barisan bilangan itu berbeda-beda. Bagaimanakah cara membuat rumus suku ke N-nya? Di sini sudah saya siapkan. Diketahui barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Yang diminta adalah temukan rumus suku ke N. Nah, kalau kita mau mencari ini, kalau kita lihat bedanya, kalau 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 9 ditambah 5 dan seterusnya, itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau diminta rumus suku ke N, maka bedanya tidak sama. Kalau beda tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Tidak bisa kita pakai itu. Lalu bagaimana? Caranya adalah kita harus lihat tiap suku ini. Saya akan tuliskan lagi di sini. Saya akan tuliskan kembali U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Ya. Nah, di sini N-nya termasuk elemen bilangan asli. Ya. N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita mau membuat rumusnya, maka kita harus buat N-nya itu merupakan bilangan asli. Kita lihat U1 di situ adalah 1. U2 4. U3 9. U4 16. U5 25. Nah, kita harus ubah ke dalam bilangan asli. Kita tahu U1 di sini 1. Ternyata ada kesamaan di mana ini bisa jadi 1 kuadrat, ini bisa menjadi 2 kuadrat, ini bisa menjadi 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Nah, sekarang memenuhi nih 1, 2, 3, 4, 5. Bukankah ini bilangan asli? Sehingga dapat dituliskan rumus suku ke N. Atau biasa kita sebut dengan UN nya adalah N kuadrat. Selesai. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Cukup kita cari N-nya termasuk bilangan asli apabila beda dari tiap barisan tersebut tidak sama. Ya, pola barisan seperti ini dinamakan bilangan berpangkat. Ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat harus dimulai dari 1. Ya, sehingga 1, 2, 3, 4, 5 dapat kita ubah menjadi N. Lalu kita tambahkan kuadrat karena semuanya sama. Sehingga kalau U1 kuadrat berarti 1 kuadrat. Kalau misalnya diminta temukan suku, ya misalnya ditambahkan di sini temukan suku yang ke-40. Nah, kalau minta suku ke-40 berarti cukup N-nya 40. Kita masukkan 40 kuadrat. Jawabannya di sini adalah 1600. Karena yang diminta suku ke-40. Sekarang soal yang kedua. Di sini sudah teacher Tejo siapkan. Diketahui barisan bilangan 2, 6, 12, 20 dan seterusnya.
Yang diminta adalah temukan rumus suku ke N-nya. Bagaimanakah buat rumusnya? 2 ke 6 tambah 4. 6 ke 12 juga ditambah 6. Nah, hal seperti ini bedanya tidak sama ya. Maka kita harus gunakan N-nya harus bilangan asli untuk membuat rumusnya. Kita tuliskan di sini. U1-nya 2. U2-nya 6. U3-nya 12. U4 20. Nah, di mana ini harus bilangan asli. Bilangan asli dibagi dari 1, berikutnya ada 2, 3, 4. U1 bernilai 2. Berarti 1 ini supaya jadi 2, coba kita kalikan. Kita kalikan berapa? Kali 2. Ya. Kemudian ini kali berapa nih? Kali 2 juga, 4. Ya. Coba kita kalikan 3. Misalnya, kita samakan dulu deh. Biar nggak bingung ya. Nah, 1, 2, 3, 4 ini sudah bilangan asli. Kemudian 2, 3, 4, 5 ini juga bilangan asli. Tapi tidak dimulai dari 1. Sehingga ini bisa kita ubah nih. Supaya dimulai dari 1. Saya tuliskan kembali di sini. 1, 2, 3, 4. Supaya ini bisa dimulai dari 1, maka ini bisa teacher Tejo ubah menjadi, ini tetap 2, nggak ada masalah. Yang ini bisa menjadi 2 tambah 1. Ya kan? Yang ini 3 tambah 1, 4. Yang di sini 5 bisa kita ubah menjadi 4 tambah 1. Loh, Pak, ini kok enggak? Oke, kita ubah juga, enggak apa-apa. Berarti bagaimana? 1 tambah 1 ya. 2 kita ubah menjadi 1 tambah 1. 3 kita ubah menjadi 2 tambah 1. 4 kita ubah menjadi 3 tambah 1. 5 kita ubah menjadi 4 tambah 1. Bukankah ini adalah bilangan asli? Dan ini juga bilangan asli? Maka dapat dituliskan N dikali kurung buka N. Ingat tambah satunya sama semua, berarti kita tuliskan. Nah, jika diminta rumus temukan bilangan ke-40, suku ke-40, maka cukup 40 dikali kurung buka 40 tambah 1. Jadi 40 dikali 41. Jawabannya itu di sini. Ya, inilah rumusnya. Kalau kita masukkan di sini, temukan suku ke-10. Berarti 10 dikali 10 tambah 1. 10 kali 11. 110. Nah, pola barisan seperti ini dinamakan pola barisan persegi panjang. Kenapa? Karena dari rumus ini seperti panjang kali lebar, di mana panjangnya N tambah 1, lebarnya adalah N. Ini kan komutatif ya, bisa saya pindah dari depan, di depan pindah ke belakang seperti ini. Nah, pola barisan ini dinamakan pola barisan persegi panjang. Pola barisan persegi panjang. Nah, sedangkan yang kuadrat tadi ini termasuk pola bilangan persegi. Kenapa? Rumus luas persegi adalah S kuadrat. Nah, bentuk ini sama. Jadi dapat disebut pola bilangan persegi atau kuadrat. Juga boleh. Ya, kuadrat. Itu juga boleh. Ya, ini adalah contoh dari pola persegi panjang. Yang tadi persegi. Ya, ini cara untuk membuat rumusnya. Ya, sekarang soal nomor 3. Diketahui barisan bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Temukan rumus suku ke N-nya. Kita lihat apakah bedanya ini sama atau tidak.
Tidak ya. Karena 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10 berbeda-beda ya. Nah, sehingga kasus seperti ini kita harus tuliskan seperti soal-soal sebelumnya tadi, seperti pola barisan persegi maupun pola barisan persegi panjang. Ini pola barisan apa ya? Kita nanti akan pelajari masuk apa ini. Kita tuliskan di sini U1 adalah 1, U2 3, U3 6, U4 10. Nah, U1 1 suku ke 2 ini kalau kita lakukan rekayasa, ini sama aja, suku 1 juga sama. U1 ini kan 1. Nah, yang di sini bilangan aslinya nih 2, U3 3, U4 4. Nah, kita lihat nih U1 dengan 1 sudah sama ya. U2 itu bilangan aslinya kan 2. Di sini 3. Nggak sama kan? Bagaimana supaya sama? Tambah 1. Boleh. Kita rekayasa dulu. Kalau ditambah 1, maka semua harus tambah 1. Begini. 2 tambah 1, 3. Sekarang sama. U2 3. Tapi malahan sekarang U1-nya menjadi 2 ini. Padahal di sini U1-nya adalah 1. Nah, kita merubah soal nih. Bagaimana ini? Ini kan 2. Kalau kasus seperti ini, kita jadikan 1 saja. Kalikan setengah. Ya kan? Kalau dikalikan setengah, menjadi 1. Ini juga harus dikali setengah. 3/2. Kalau ini, 4. 3 tambah 1, 4. 4 kali setengah, 2. 4 tambah 1, 5. Kalau dikalikan setengah, 5/2. Sekarang kita lihat. U1 1. Di sini U1-nya juga 1. Benar ya? Sekarang kita lihat lagi. U2-nya 3. U2-nya di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini suku keduanya adalah 3/2. Sedangkan suku kedua di sini adalah 3, ada per 2-nya nih. Bagaimana? Kalau kita kalikan 2, maka nanti yang atas juga harus sama. Caranya adalah kita cukup lihat sukunya. Nah, sukunya berapa? 2 ya. Berarti kita bisa kalikan 2. Dasarnya apa kali 2? Kali 2 karena dia suku kedua. Kalau ini karena suku ke-1 kali 1. Yang ini suku ke-3 kan? Kali 3. Yang ini suku ke-4. Nah, suku ke-4. Kalau kita salin, ini hasilnya adalah 1. Cocok ya? Kalau ini disederhanakan, hasilnya 3. Sesuai. 2 kali 3, 6. Kita sederhanakan. Bagi 2, 5 kali 2, 10. Di sini 10. Nah, sekarang ketemu akhirnya. Lalu bagaimana caranya? Kita untuk menemukan rumusnya? Berarti UN di sini sama dengan, lihat bilangan aslinya ini 1, 2, 3, 4, N tambah 1. Tadi kita jumlahkan dulu ya, berarti kita kurung. Karena dijumlahkan dulu. Sama dengan, lalu kita kalikan setengah ini. Saya kalikan setengah. Setelah saya kalikan setengah, yang saya lakukan adalah hasilnya kemudian saya kalikan dengan 1, 2, 3, 4. Ingat, 1, 2, 3, 4 bilangan asli. Setiap bilangan asli harus dituliskan dengan N. Jadi kalau nanti diminta suku yang ke-40, berarti cukup diganti N-nya 40. Kalau ditambah 1, hasilnya dikalikan setengah dari 40. Nah, itu cara pengerjaannya. Jadi kita nggak usah ngitung satu per satu ya. Ini cara untuk menemukan rumusnya. Pola seperti ini dinamakan dengan pola barisan segitiga. Kenapa? Karena kalau kita buat di sini 1 seperti lingkaran kecil, ya titik aja lah ya buat lingkaran.
kemudian ini 3, ini 6. Kalau 10 berarti bawahnya 4, berikutnya berkurang 1 ke atas, berikutnya berkurang 1 jadi 2, berikutnya 1. Nah, posisi seperti ini. Nah, banyaknya titik hitam di suku 1 adalah 1, di 3 3, di 6 titiknya ada 6, di 10 titiknya ada 10. Nah, maka terbentuklah segitiga. Jadi pola barisan seperti ini dinamakan pola barisan segitiga. Ya, apakah setiap barisan itu memiliki rumus? Jawabannya tidak. Contoh, saya buatkan misalnya begini. 3, 6, 11, 8, 16, 21, 18. Temukan rumus sukunya. Kita lihat bedanya. Ya, kalau kita lihat bedanya, ini misal nih ya, kali 2 tambah 5 dikurangi 3. Ini kali 2 tambah 5 kurangi 3. Nah, posisi seperti ini, maka berikutnya juga harus mengikuti pola yang sama. Ini harus kali 2, kemudian nanti ditambah 5, kemudian nanti dikurangi 3. Berarti ini 18 kali 2, 36, ditambah 5, 41, dikurangi 3, 38. Hal seperti ini tidak dapat kita buat rumusnya. Jadi tidak semua barisan bilangan dapat kita buat rumus. Ya, sekian untuk tayangan ini untuk masalah merumuskan. Oke, kalian sudah bisa. Ya. Saya yakin dari tayangan ini saya rasa kalian sudah menangkap sedikit atau sebagian atau bahkan keseluruhan maksud dari yang saya jelaskan. Jika kalian masih bingung, kalian bisa memutar kembali tayangan ini. Jika kalian masih bingung juga, kalian bisa menuliskan di kolom komentar bingungnya bagaimana. Nanti akan Teacher Tejo juga akan buat tayangan kembali tentang soal-soal penguatan setelah sub yang keempat. Ya, setelah sub yang keempat itu nanti ada penguatan soal-soal. Tentunya terpisah dengan tayangan ini karena tayangan ini hanyalah penjelasan. Ya, kalau nanti soal dengan pembahasan itu terpisah dan itu sudah Teacher Tejo siapkan untuk kalian nanti pelajari jika tayangan ini masih kesulitan. Tapi mohon banget ya untuk dipelajari dulu. Saya yakin ini sudah sangat jelas. Jika kurang jelas nggak apa-apa, tayangan selanjutnya. Ya. Untuk siswa-siswi Indonesia, apa sih yang enggak untuk mencerdaskan anak bangsa? Ya. Meskipun sedang ada wabah seperti ini, pembelajaran online tanpa batas. Ya. Selalu ikuti tayangan Teacher Tejo ini ya, jangan sampai tidak. Sekarang kita masuk ke sub ya. Sampai ke tayangan tadi salah ngomong. Oke, yang sub yang keempat. Ada satu hal lagi, yaitu konfigurasi objek. Di sini sudah saya tuliskan. Saya ambil contoh, misalnya adalah batang korek api seperti ini. Ada model pertama, ada 3 korek api. Berikutnya, ada 2 segitiga, terbentuk dari 5 korek api. Kemudian, ini ada 7 korek api. Pertanyaannya, berapa banyak korek api pada model yang ke-10? Ini model pertama, model kedua, model ke-3. Model ke-10 adalah, kita lihat dulu, model pertama koreknya butuh 3, model kedua butuh 5, model ketiga butuh 7. Kalau kita lihat 3, 5, 7 bertambah 2. Maka ke-10 bagaimana? Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Ini kan tambah 2, ini kan tambah 2. Maka berlaku UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. Kita masukkan A-nya 3. Suku berapa tadi? 10 ya. Yang kita minta suku tadi berapa? Suku ke-10 ya. Model ke-10 berarti
N-nya 10 dikurangi 1 lalu dikalikan B-nya. B-nya tadi tambah 2, berarti di sini 2. Kemudian 3 ditambah 10 kurangi 1 9. Kemudian dikali 2, 9 kali 2 18 tambah 3 21. Berarti butuh 21 korek api untuk model yang ke-10. Ya, bagaimana? Dari batang korek api tersebut ternyata bisa dilihat pola-polanya ya, dari berapa banyak batang korek api pada susunan atau model dari batang korek api tersebut yang ke-50. Nah, ini kan nggak mungkin ya kalau kita menghitung satu persatu korek api tersebut. Nah, caranya pakai apa? Pola bilangan tadi, persamaannya. Atau kita menghitung petolok korek ya istilahnya ya. Nah, kepalanya itu ada berapa banyak? Semua bisa menggunakan persamaan atau rumus UPKN. Sekian tayangan penjelasan untuk pola bilangan kelas 8 semester 1 materi yang pertama. Jangan lupa like dan subscribe tayangan hari ini agar kalian bisa tahu tayangan-tayangan selanjutnya. Dan maaf ya kalau tadi ada gangguan, meskipun rumah saya seperti ini, tetap aja tetangga suaranya lebih kencang ya, meskipun kawasannya ini tenang, tapi tetap suara bisa terdengar, kendaraan juga terdengar. Makanya saya milih di ruang tamu saja. Di ruang tamu ini adalah suasana baru ya untuk kalian agar lebih fresh menerima materi pola bilangan ini. Oke, sekian, terima kasih, selamat belajar.